Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya membangun sebuah bahasa benar-benar dari nol? Nah, di sini kita bakal coba bedah prosesnya langkah demi langkah. Dan tenang aja, kita akan pakai contoh yang dekat banget sama kita semua. Rutinitas sehari-hari. Coba deh, bayangin sejenak. Kamu harus ngejelasin kegiatan pagimu, tapi dalam bahasa yang kamu sama sekali nggak ngerti. Bingung kan? Mulainya dari mana coba? Nah, ini dia nih pertanyaan besar yang bakal kita jawab bareng-bareng. Oke, yuk kita mulai. Belajar bahasa itu kan bukan sulap ya. Ini tuh sebuah proses. Kayak ngebangun rumah, bata demi bata. Sekarang kita mau bongkar nih, gimana fondasi pertamanya diletakkan. Jadi, bahan kita kali ini adalah sebuah modul bahasa Inggris buat level pemula. Dan ini pas banget loh buat jadi contoh. Kenapa? Soalnya modul ini tuh kayak ngasih lihat cetak biru atau blueprint, gimana cara ngebangun bahasa dari yang paling dasar banget. Nah, kalau mau bangun sesuatu kan pasti butuh bahannya ya. Sama kayak bahasa. Bahan bakunya itu ya kosakata. Jelas, sebelum kita bisa bikin kalimat, kita harus punya kata-katanya dulu dong. Ini dia nih lapisan paling dasarnya. Coba perhatiin deh cara modul ini ngajarin kosakatanya. Ini bukan cuma daftar kata acak loh, tapi ini tuh sebuah cerita yang berurutan. Bangun tidur, sholat subuh, mandi, sarapan, terus berangkat sekolah. Nah, dengan cara ngaitin kata-kata baru ke kegiatan yang udah kita hafal di luar kepala, belajarnya jadi jauh lebih gampang dan masuk akal. Ini nih kuncinya. Oke, jadi kalau kosakata itu ibarat balok-balok Lego. Nah, grammar atau tata bahasa itu buku panduannya. Gimana cara nyusun balok-balok itu biar jadi bentuk. Grammar inilah mesin atau logika yang nyambungin kata-kata tadi jadi sebuah ide yang punya arti. Tanpa grammar, ya kita cuma punya tumpukan Lego yang berantakan. Di modul ini, fokusnya cuma ke satu aturan utama, simple present tense. Kenapa kok cuma ini? Ya karena ini alat yang paling pas buat ngejelasin rutinitas. Gampangnya gini deh, ini tuh grammarnya kebiasaan. Apapun yang kita lakuin berulang-ulang, pakainya ini. Nah, di sini nih, kita bisa lihat gimana logikanya bekerja. Aturannya simple banget loh. Lihat deh tabelnya. Kalau subjeknya I atau you, kata kerjanya tetap pray. Tapi, kalau subjeknya he atau she, kita cuma perlu nambahin huruf S di belakangnya. Jadi, praise. Cuma satu huruf kecil itu, tapi itu yang bikin mesin grammarnya jalan. Oke, saatnya bagian paling seru. Kita gabungin semuanya. Kita udah punya balok legonya ya, yaitu kosakata. Kita juga udah punya buku panduannya, yaitu grammar. Sekarang yuk kita lihat gimana dua hal ini bisa ngebangun sebuah cerita utuh tentang paginya si Ahmad. Coba deh dengerin baik-baik. Kata-kata yang tadi kita pelajari, wake up, pray, go to school. Sekarang jadi hidup kan? Berkat aturan simple present tense tadi, ini bukan lagi cuma daftar kegiatan acak. Ini jadi sebuah cerita. Cerita tentang kebiasaan. Sesuatu yang Ahmad lakuin setiap hari. Garis waktu ini ngebantu banget buat ngebayangin ceritanya Ahmad. Ini kayak peta visual dari paginya dia. Dan ini nunjukin dengan jelas banget gimana bahasa dengan kosakata dan aturannya bisa ngegambarin dunia nyata dengan pas, dari satu kejadian ke kejadian berikutnya. Oke, kita udah paham bahannya, udah paham aturannya. Tapi kan tujuan belajar bahasa itu buat dipakai ngomong ya kan? Bukan cuma buat dipahami doang. Nah, pertanyaannya gimana modul ini ngebantu kita loncat dari yang tadinya cuma ngerti, jadi bisa pakai bahasanya? Nah, ini dia langkah kuncinya. Praktek langsung. Jadi modul ini nggak berhenti di ceritanya Ahmad aja. Tugas akhirnya itu minta si murid buat nyeritain rutinitasnya sendiri. Inilah jembatannya. Dari yang tadinya cuma niru, sekarang jadi beneran ngomong. Ini momen di mana seorang pelajar berubah jadi seorang penutur. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba pikirin deh. Dari semua kegiatan rutinmu setiap hari, mana sih satu kegiatan yang paling bisa nyeritain siapa dirimu? Karena pada akhirnya, itulah gunanya bahasa. Sebuah alat buat kita nyeritain kisah kita sendiri. Dan semua kisah besar itu, ya dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakuin setiap hari.